Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi atau pelajaran hari ini adalah materinya tentang kerajaan Islam yang ada di daerah Turki. Nah, nama kerajaan tersebut adalah Turki Utsmani. Untuk ejaan baratnya atau orang Eropa menyebutnya waktu itu adalah Ottoman Empire. Ada juga yang menyebutnya Daulah Utsmaniyah. Nah, mungkin nanti akan dibahas kenapa nama-nama tersebut bisa ada. Nah, untuk Turki Utsmani ini awal mula ceritanya berawal dari suku Mongol. Nah, suku Mongol ini adalah salah satu suku terkuat di masa itu karena punya kemampuan berperang yang sangat tinggi dan juga mereka suka memperluas wilayah kekuasaannya. Karena memang sistem atau kehidupan mereka yang berpindah-pindah, sering berpindah-pindah tempat tinggal, jadi mereka butuh untuk wilayah yang lebih luas. Nah, akhirnya melihat wilayah Turkmenistan yang ditinggali oleh suku Kai. Ada beberapa sumber yang menyebut itu bukan suku Kai, tapi kita nyebutnya suku Koti. Jadi kita samakan saja dengan sumber yang ada. Jadi ini adalah suku Kai yang mendiami wilayah Turkmenistan. Nah, kemudian karena suku Mongol ini ingin menguasai wilayah Turkmenistan, akhirnya melakukan serangan. Karena suku Kai tidak mau ada pertikaian yang membuat hilangnya nyawa, akhirnya suku Kai memilih untuk berpindah ke daerah lain yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Nah, untuk wilayah-wilayah yang mereka singgahi itu salah satunya adalah Transoksiana, Kurdistan, dan Azerbaijan. Nah, saat itu dirasa ketika sudah berpindah serangan dari Mongol sudah berkurang, Sulaiman Shah itu memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di daerah Turkmenistan tadi. Ketika kembali ke kampung halaman, di perjalanan ternyata Sulaiman ini tenggelam di sungai Efrat sehingga meninggal dunia. Melihat Sulaiman yang meninggal dunia, akhirnya keempat anaknya ini memutuskan, dua anak pertama ini memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Tapi untuk dua anak berikutnya yaitu Ertugrul dan Danda itu lebih memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Jadi tidak ingin kembali ke kampung halaman. Akhirnya dipilihlah daerah Anatolia. Ertugrul akhirnya butuh tempat untuk tinggal. Nah, tidak sengaja waktu itu melihat ada dua pertempuran antara tentara muslim dan tentara Kristen. Dibantulah si tentara muslim tadi dan ternyata tentara muslim ini bisa menang akibat bantuan dari Ertugrul. Karena raja dari pasukan muslim ini yaitu Raja Alauddin dari kerajaan Seljuk merasa senang, diberilah wilayah yang berbatasan langsung dengan Bizantium atau Romawi Timur untuk Ertugrul tinggal dan para pengikutnya juga tinggal di situ. Nah, akhirnya setiap ada perperangan, Ertugrul membantu kerajaan Seljuk dan semakin luas juga hadiah-hadiah wilayah yang diberikan. Sampai akhirnya Ertugrul itu punya anak namanya Utsman. Nah, Utsman ini tumbuh dewasa dan ketika Raja Alauddin kalah oleh tentara Mongol dan kerajaan Seljuk hancur, Utsman itu membangun kerajaannya sendiri. Itu kerajaan muslim tapi memang dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Monarki absolut itu adalah pemerintahan yang dimana dipimpin oleh raja atau ratu yang menguasai secara mutlak. Jadi tidak butuh yudikatif, tidak butuh legislatif, jadi hanya dia sendiri. Kalau misalkan di kita kan ada DPR, MPR gitu ya, ada hakim. Nah, kalau monarki absolut itu seorang raja memimpin negaranya sendiri, menjadi pembuat undang-undang, menjadi hakim, dan menjadi pemimpinnya juga. Jadi tidak memerlukan perdana menteri dan lain-lain. Akhirnya karena kerajaan ini dibangun oleh Utsman, maka adalah penamaan Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Kenapa orang barat nyebutnya Ottoman? Karena ejaan di barat, Utsman itu mereka nyebutnya Osman. Nah, mereka nggak bisa nyebut sa, jadi Ottoman gitu ya. Ottoman Empire. Nah, begitulah di tahun 1299 Masehi, kerajaan Turki Utsmani itu bisa muncul. Nah, kemudian
kita lihat dari daftar para raja dan khalifah atau khalifah. Untuk masa kerajaan ini kita bagi 3, ada masa awal berdiri, kemudian ada masa kebangkitan atau masa kejayaan dari kerajaan ini, kemudian masa keruntuhan. Untuk masa awal berdiri itu ada 4 khalifah atau 4 raja. Yang pertama ada Utsman I, Orhan, Murad I, dan Bayazid I. Untuk Utsman I, prestasinya itu adalah sebagai pendiri utama tentunya. Lalu dia memindahkan ibu kotanya di Quraisy. Quraisy itu sebetulnya sebuah benteng, tapi dia dekat dengan wilayah Sogod. Jadi makanya untuk ibu kota resmi Turki Utsmani itu adalah di daerah Sogod yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Orhan. Orhan itu punya prestasi memindahkan ibu kota yang awalnya dari Sogod dipindahkan ke Bursa. Kemudian beliau juga membentuk tentara Janissary yang khusus untuk memerangi para pasukan-pasukan Eropa saat itu. Kemudian yang ketiga ada Murad I. Murad I juga sama memperluas wilayahnya. Ibu kotanya yang awalnya dari Bursa dipindah ke Adrianopel atau Edirne. Ya. Lalu dilanjutkan lagi sama anaknya setelah Murad I selesai oleh Bayazid I yang mempunyai julukan Yaldrum atau kilat karena dia sangat cepat sekali dalam menguasai daerah-daerah Eropa. Sampai akhirnya para tokoh agama Kristen, para paus itu khawatir jika mereka gerejanya istilah nama dihilangkan gitu ya oleh para muslim. Akhirnya muncullah perang salib I dan Bayazid I memimpin perang tersebut. Cuman kabarnya mengalami kekalahan karena Bayazid I harus fokus menghadapi pemberontakan dari Timur Leng. Nah, Timur Leng ini adalah orang keturunan Turki tapi punya darah Mongol juga, tapi muslim gitu. Cuman namanya orang ya, dia punya perilaku yang agak kurang menyenangkan, jadi dia suka memecah belah umat muslim atau bahkan etnis lainnya supaya semakin tercerai-berai. Daripada melawan orang Eropa, akhirnya Bayazid I lebih memilih melawan Timur Leng dulu. Nah, itu awal berdirinya 4 khalifah tadi, itu turunan ya dari ayah anak ayah anak ayah anak. Nah, berikutnya ke masa kebangkitan atau kejayaan. Yang pertama ada Muhammad I, ini anak dari Bayazid I. Prestasi Muhammad I itu adalah menyatukan kembali wilayah, karena tadi kan ada Timur Leng. Timur Leng itu dia kerjaannya misah-misahin sebuah negara atau sebuah kerajaan yang sudah utuh. Nah, awalnya kan Turki Utsmani ini sudah menyatu dengan baik oleh Bayazid I, tapi karena Timur Leng datang, akhirnya setiap pejabat-pejabat yang ada di kerajaan Turki Utsmani itu dihasut, dan akhirnya banyak yang memerdekakan diri dari Turki Utsmani dan bikin kerajaan-kerajaan kecil. Otomatis perpecahannya luar biasa. Tapi oleh Muhammad I itu semuanya digabungkan kembali menjadi Turki Utsmani lagi. Kemudian Muhammad I ini karena sangat mencintai ilmu fikih ya, dan biasanya ilmu fikih itu berkembang di daerah Bursa. Jadi ada pemindahan lagi dari ibu kota Adrianopel dipindahkan lagi ke Bursa. Kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya Murad II. Murad II ini memimpin perang salib yang kedua, karena waktu yang pertama itu kan gagal ya. Akhirnya dilakukan perang lagi dan ternyata kalah di perang salib kedua ini oleh Murad II. Tapi dibantu oleh anaknya, itu adalah Muhammad II atau Al-Fatih. Perang dilanjutkan kembali dan akhirnya menang gitu ya. Nah, untuk Muhammad II atau Al-Fatih ini, dia punya prestasi membantu ayahnya memenangkan perang salib kedua, kemudian menaklukkan Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul, lalu menjadikannya ibu kota. Jadi tadi udah dipindah ke Busra, pindahin lagi ke Konstantinopel. Nah, kemudian dia juga mengubah Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang awalnya gereja menjadi masjid.
Nah, ini sempat juga menjadi perpustakaan setelah menjadi Republik Turki kalau nggak salah. Tapi di tahun 2020 itu difungsikan kembali menjadi masjid. Kemudian kekhalifahan dilanjutkan oleh Bayazid II. Bayazid II ini memang prestasinya tidak sebanyak seperti pendahulunya, tapi tetap menjaga stabilitas negara saat itu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Salim I. Salim I ini juga sama, tapi dia lebih memiliki sikap kepemimpinan yang lebih baik dibanding Bayazid II. Kemudian Salim I ini mengusahakan agar kondisi kerajaan tetap aman, dan benar saja ketika Sulaiman I anaknya itu memimpin, keadaannya sudah menjadi lebih baik. Sulaiman I ini atau anaknya dari Bayazid II memiliki gelar namanya Al-Qanuni atau The Magnificent. Kenapa? Karena dia membuat undang-undang yang bisa mengubah keadaan Turki Utsmani menjadi lebih baik. Yang awalnya banyak perpecahan, banyak korupsi, itu bisa berubah akibat undang-undang yang dilakukan oleh Al-Qanuni ini. Kemudian prestasi dari Sulaiman Al-Qanuni ini juga dia mampu menguasai 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan juga Eropa. Walaupun memang perluasan wilayah sudah dilakukan sebelumnya, tapi karena Sulaiman I ini bisa mempertahankan 3 benua dengan sangat baik, maka ini bisa dianggap sebagai prestasi juga. Nah, berikutnya kita ke masa keruntuhan. Setelah Sulaiman I memimpin, dilanjutkan lagi oleh anaknya Salim II. Nah, Salim II ini ternyata punya sifat yang tidak sebaik ayahnya. Dia suka menghambur-hamburkan uang negara, perilakunya juga kurang bagus. Nah, akhirnya diganti oleh anaknya. Ternyata anaknya tidak begitu bagus juga, yaitu Murad III. Murad III sama tidak bagus juga, diganti oleh Muhammad III. Muhammad III nggak bagus juga, diganti lagi oleh Ahmed I. Ya, kalau ejaan kita mah Ahmad, cuman orang Turki mah nyebutnya Ahmed. Nah, Ahmed I dia memang nggak terlalu bagus, tapi dia berhasil punya bangunan yang bersejarah, yaitu adalah Blue Mosque, ya, atau Masjid Biru. Nah, itu kalian bisa cari, ada masjid yang sangat terkenal berwarna biru di daerah Turki. Kemudian Ahmed I ini sudah gugur karena dia juga sakit kalau nggak salah ya, di usia muda. Diganti oleh Mustafa I anaknya, lalu diganti sama anak-anak itu sebanyak 20 sultan lainnya. Kemudian akhirnya berakhir di Mehmed VI. Ya, Mehmed itu Mahmud muncul kurang mah. Mehmed VI. Nah, di Mehmed VI sistem kerajaan Turki Utsmani itu berakhir karena memang ternyata para penerusnya tidak mampu untuk melanjutkan pemerintahan dengan sistem kerajaan. Tadi soalnya ada yang korupsi, ada yang penggulingan saudaranya sendiri, dan lain-lain. Nah, kita memasuki ke pembahasan berakhirnya Turki Utsmani. Nah, untuk Turki Utsmani itu sistem kerajaannya berakhir di tahun 1922 Masehi. Tadi berdirinya 1299, kalau berakhirnya di 1922. Jadi lebih gampang untuk diingat ya. Nah, untuk yang kedua, Turki ini mengumumkan diri bahwa dia mengganti sistem pemerintahannya yang awalnya monarki absolut menjadi republik pada tanggal 29 Oktober 1923 Masehi. Republik kan tahu ya. Jadi kepemimpinan atau pemerintahan itu berpusat di rakyat. Jadi dari rakyat untuk rakyat ya. Kemudian yang ketiga, perubahan sistem pemerintahan Turki Utsmani menjadi republik secara utuh di tahun 1924. Kenapa butuh waktu 1 tahun? Karena ada perubahan-perubahan yang memerlukan waktu, kayak perubahan bahasa, kemudian perubahan simbol, jadi perlu waktu 1 tahun. Jadi berakhirnya kerajaan Turki Utsmani 1922
deklarasi atau pengumuman diri secara internasional di tahun 23 dan secara utuh merubah diri dari monarki absolut ke republik itu di 1924. Orang yang pertama kali memberikan ide untuk merubah Turki Utsmani dari monarki ke republik itu namanya adalah Presiden Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Ya. Jadi beliau adalah yang mencetuskan pertama kali supaya Turki berubah menjadi republik. Tuh. Nah, jadi otomatis beliau juga yang menjadi presiden pertamanya. Lalu seiring berjalannya waktu, biasanya Turki itu di daerah atau secara internasional disebutnya penulisannya itu adalah Turkey. Ya. Nah, karena penamaan Turkey ini ya kita bacanya tetap Turki, ada anggapan-anggapan negatif atau anggapan yang salah. Karena di daerah barat, di daerah Inggris, Turki itu artinya bodoh atau terbelakang atau gagal total. Jadi karena pihak Turki tidak mau disamakan nama negaranya seperti itu, akhirnya ada perubahan nama internasional. Awalnya tulisannya Turkey menjadi Turkiye. Walaupun penggunaan Turkiye ini udah dari tahun 1923, tapi perlu ada pengesahan dari PBB. Nah, itu disahkan dari tahun 2022 dan pengusulnya itu adalah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ya, kalian udah tahu lah Erdogan ya. Recep Tayyip Erdogan ini yang mencetuskan bahwa Turki secara internasional namanya adalah Turki. Begitu. Sebenarnya kenapa awal mulanya namanya Turkey? Karena dulu Amerika Utara, orang-orang Amerika Utara mengira bahwa burung kalkun yang dia makan itu hasil produksi dari Turki, padahal bukan. Ya, gitu. Itu kalau nggak salah menurut cerita. Nah, itu adalah penjelasan tentang perjalanan kerajaan Turki Utsmani sampai sekarang menjadi Republik Turki. Nah, semoga bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya dari cerita yang sudah diberikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kecepatan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.